Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Stang Mio ingin menjelaskan tentang akuntansi saham yang dibawakan dengan saya, Batu Peter Desenggulo, dan teman saya Muhammad Rizky Ananda Lubis. Dan saya Irfan Rizky. Ini video kami semua. Weh, gini lah, aku pengen diskusi. Aku kan baru belajar nih tentang investasi saham gitu lah. Cuman aku bingung di akuntansi. Itu kayak mana sih cara ngitung nilainya gitu, nilai investasi itu kayak mana? Bisa dijelasin? Sebetulnya aku juga penasaran tuh, akuntansi saham kan nggak cuma jual beli, tapi akuntansinya kayak mana juga tuh, harus kita pahami juga. Wah, cocok aja lah ngeliat di bawah. Bisa lah ini ngasih tahu sedikit-sedikit tentang apa itu akuntansi investasi saham. Oke, boleh. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Boleh. Jadi gini, investasi saham itu bukan cuma kita beli sama kita jual. Di akuntansi itu kita juga mencatat nilai investasi saham di laporan keuangan agar semua orang tahu posisi keuangan di perusahaan itu di mana. Oh, berarti bukan cuma untung rugi ya? Kira selama ini cuma untung rugi. Betul Pak Tuh, ada 3 tujuan utama kenapa akuntansi investasi saham itu penting. Pertama, untuk mengetahui nilai akuntansi investasi saham itu di suatu perusahaan. Kedua, untuk mencatat potensi keuntungan dan kerugian investasi yang dilakukan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan itu secara lengkap dan akurat. Itu betul. Oh, bisa lebih luas ternyata ya. Itu cuma ya gitu doang. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis investasi saham itu apa aja dalam akuntansi. Umumnya ada 3 jenis investasi saham. Yang pertama ada investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, dan investasi ekuitas. Bentar loh. Tadi kau bilang kan tentang investasi jangka panjang, jangka pendek, sama ekuitas. Berarti ada 3 kan? Terus kalau misalnya 3 itu apa bedanya dari 3 itu semalam? Investasi jangka pendek, jangka panjang, sama ekuitas. Bedanya apa? Nah, kalau investasi jangka pendek itu biasanya untuk saham yang akan dijualkan dengan jangka waktu yang cepat. Bisa juga dalam jangka waktu setahun. Contohnya itu kalau kita beli saham itu untuk kita jual cepat. Gitu. Jadi contoh, aku beli saham nih, terus jual lagi nih tahun ini. Itu termasuk jangka pendek? Iya. Betul itu Pak Tuhu. Kalau investasi jangka panjang itu untuk investasi yang kita simpan lebih dari 1 tahun. Nah, itu biasanya kita beli itu untuk perusahaan yang besar-besar atau perusahaan yang udah besar lah, udah tercatat atau terjamin. Untuk kita yakin kita beli itu untuk itu perusahaan itu akan tumbuh terus gitu. Terus bedanya sama ekuitas itu apa? Kan tadi udah dijelaskan kan investasi jangka pendek sama jangka panjang. Ekuitas nih, apa itu bedanya ekuitas? Nah, ini bagian yang penting. Untuk investasi jangka pendek, kita pakai metode nilai wajar atau harga pasar. Jadi, kalau kita beli sahamnya lagi naik, kita catat untung. Kalau harga sahamnya lagi turun, kita catat sebagai kerugian. Gitu, teman-teman. Oh gitu, jadi kelihatan dong untung ruginya. Iya betul itu Rahel. Sementara untuk investasi jangka panjang, kita pakai metode biaya. Itu berarti kita mencatat nilai sesuai harga beli. Kecuali kalau ada penurunan nilai yang signifikan, nah itu kita catat perubahannya. Tadi kan udah tuh. Terus ekuitasnya tuh kayak mana? Kau tahu? Jelasin. Boleh Pak Tuhu. Untuk ekuitas kita pakai metode ekuitas karena itu metode yang tersendiri. Jadi pencatatan untuk metode ekuitas itu kalau nilai saham kita naik kita catat sebagai keuntungan, dan kalau nilai saham kita turun kita catat sebagai kerugian. Plus kalau perusahaan itu dapat laba kita catat sebagai bagian laba gitu. Baru sadar aku. Ternyata itu kompleks juga ya tentang investasi jangka panjang, pendek, ekuitas. Emang awalnya aku nggak ngerti, tapi mungkin dari penjelasan kalian, terutama Rao, mengerti. Memang itulah dia akuntansi investasi saham itu. Jadi investasi saham itu penuh resiko. Ada resiko harga pasar turun atau nilai perusahaan yang tidak stabil.
Di akuntansi kita catat semua itu supaya tahu potensi kerugiannya berapa dan gimana. Apa ya langkah selanjutnya yang kita ambil dari informasi yang disajikan dari laporan keuangan itu. Gitu. Jadi catatan akuntansi itu bisa nengok kerugian atau melihat resiko dong. That's right, Pak Tuhu. Karena dengan mencatat secara terperinci, kita bisa tahu kapan harus berhenti berinvestasi di saham. Jadi gitu. Sekarang aku lebih paham tentang yang namanya akuntansi investasi saham. Berarti bukan soal untung rugi aja kan, tetapi bagaimana kita cara untuk mencatatnya dan menganalisanya. Begitu kan kawan-kawan? Makasih banyak Roy, memang kau kawan yang bisa diandelin kali lah. Memang paten kali kau dari kawan-kawan lah. Oke, love you. Sama-sama Rael, Pak Tuhu. Ingat, investasi saham itu menarik, tapi harus paham juga akuntansinya biar keputusan yang kita ambil ke depannya tepat. Oke guys. Ya, makasih Roa udah memberitahu kami sedikit tentang investasi saham tadi. Mantap. Terima kasih telah menonton video kami teman-teman. Kayaknya kawan-kawan aku ada pengen dicampaikan nih. Rael. Oke, akuntansi harga mati. Cakep. Roy ada nggak? Akuntansi mantap. Akuntansi buat keriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.